Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di mata kuliah keperawatan komunitas. Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai pengembangan usaha kesehatan sekolah dan kesehatan anak usia sekolah. Ya, kita kenal sebagai AUS ya, anak usia sekolah. Serta program yang biasa dikembangkan di kelompok anak usia sekolah yaitu UKS. Salah satu modal pembangunan nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas, ya, yaitu sumber daya manusia yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Kita punya produktivitas yang optimal. Nah, dalam rangka untuk memenuhi pembangunan nasional ini adalah SDM tadi ya. Sumber daya manusia yang kualitasnya baik itu tidak tiba-tiba secara langsung bisa tercipta, ya, tapi melalui proses, ya, karena manusia yang ada saat ini adalah manusia berdasarkan hasil bentukan sebelumnya, ya, hasil didikan sebelumnya, sehingga memang salah satu faktor yang mendorong manusia itu bisa menjadi manusia berkualitas adalah bagaimana cara mendidik dalam usia anak usia sekolah gitu. Jadi memang anak usia sekolah di sini adalah kelompok umur yang sangat vital. Kenapa? Karena proses belajar itu dimulai pada anak usia sekolah, ya, tidak dimulai dari bayi atau balita ya, karena secara kognitif belum matang. Ya, bayi balita itu perkembangannya lebih kepada fisik, ya, diantaranya motorik kasar dan halus. Tetapi kalau secara kognitif, habit atau kebiasaan itu baru mulai bisa kita ajarkan atau didik kepada anak usia sekolah. Pada usia tersebut, daya nalar dari kemampuan otaknya itu baru mulai berkembang. Sehingga kalau kita ingin menanamkan perilaku, ya, perilaku menjaga kesehatan, melakukan PHBS dengan baik dan benar, itu dari usia sekolah. Kalau kita mengajarkan sudah di usia dewasa akan sangat sulit. Kenapa? Karena pola kebiasaan sudah terbentuk. Ya. Nah, misalnya kita ada pada suatu generasi di mana manusianya banyak yang mengalami penyakit diabetes. Nah, diabetes itu terjadi karena faktor perilaku yang secara terus-menerus dilakukan. Ya, artinya tidak tiba-tiba terkena diabetes. Kecuali kalau memang ada kerusakan pankreas, tapi mayoritas itu karena perilaku, ya, mulai dari kebiasaan mengkonsumsi makanan manis, ya, sehingga kadar gulanya tinggi, tidak bisa, insulinnya tidak mencukupi, itu karena kebiasaan. Nah, ketika kita intervensi dari kecil, ya, kita ajarkan bagaimana menu sehat seimbang, menu makanan sehat seimbang, maka akan meminimalisir yang namanya penyakit akibat pola makan yang tidak baik. Ya, misalnya contoh lain adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan itu kadang ada yang dimulai dari usia sekolah, dimulai usia remaja, atau bahkan di usia remaja. Tapi kalau kita edukasi sedini mungkin, ya, pada saat anak usia sekolah, kita jelaskan apa dampak dan resikonya sehingga anak betul-betul memahami, ya, itu akan lebih meminimalisir anak terpapar atau memiliki kebiasaan merokok di usia dewasa. Gitu. Ketika kita ingin menghilangkan kebiasaan merokok di usia dewasa itu sangat sulit, ya. Sangat sedikit sekali jumlah orang yang bisa terlepas dari kebiasaan. Jadi memang anak usia sekolah ini modal yang sangat vital, sangat besar untuk membentuk manusia yang berkualitas secara fisik, mental, dan sosialnya. Nah, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, fisik, secara mental juga, sosial juga, serta punya produktivitas yang optimal, maka diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus-menerus yang dimulai sejak dalam kandungan balita, gitu ya.
usia sekolah sampai usia lanjut. Kalau pada usia masih dalam kandungan gitu ya, dan balita, itu kita bisa optimalkan dengan gizi dari ibunya. Ya, balita sampai 2 tahun ya. Jadi aksinya itu digempur supaya apa? Supaya secara imun antibodi dia baik dan secara kognitif pun dia optimal. Gitu. Nah, lalu kapan kita bisa mulai ajarkan perilaku baik? Ya, mulai dari usia sekolah, di mana anak sudah mulai bisa membedakan yang baik dan yang buruk, gitu, yang benar dan yang salah. Kualitas sumber daya manusia antara lain sangat ditentukan oleh dua faktor satu sama lain yang saling berkaitan, yaitu pendidikan dan kesehatan, di mana kesehatan menjadi syarat utama agar upaya pendidikan bisa berhasil. Sementara pendidikan yang diperoleh bisa mendukung pencapaian peningkatan status kesehatan seseorang. Jadi dua faktor ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpisah satu sama lain ya, antara pendidikan dan kesehatan. Nah, populasi kelompok anak usia sekolah 7-20 tahun merupakan komponen yang cukup penting dalam masyarakat. Mengingat pertama jumlahnya banyak ya. Jumlahnya adalah sepertiga dari total populasi di Indonesia, kurang lebih 46 juta. Jadi SD, SMP, SMA. Dan mereka kelak akan menjadi orang tua dan calon pemimpin di masa depan. Nah, oleh sebab itu, upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang ditujukan peserta didik ya untuk anak usia sekolah ini merupakan salah satu mata rantai yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kenapa perlu sekali adanya upaya kesehatan sekolah? Ya, pertama, anak usia sekolah itu adalah masa yang sangat berbeda dari usia dewasa. Ya, orang tua dan guru adalah sosok pendamping saat anak melakukan aktivitas di kehidupannya, sehingga orang tua ini perlu sekali mengetahui permasalahan anak usia sekolah. Nah, yang kedua, usia sekolah ini adalah waktu yang tepat untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi terwujudnya manusia yang berkualitas sebagai sumber daya pembangunan bangsa. Ya, jadi memang usia sekolah ini tadi usia untuk memberikan tempaan budi pekerti, perilaku yang baik, ini di usia sekolah. Nah, sehingga mengingat hal ini, maka di tahun 92 dibuatlah dasar hukum pembentukan UKS, Usaha Kesehatan Sekolah, ya, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 92. Nah, apa saja masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak usia sekolah? Diantaranya malnutrisi, alkoholisme, ya, mulai anak-anak itu terpapar penasaran dengan yang namanya alkohol, narkoba, seks bebas, ya, rokok, serta penyakit fisik dan mental. Nah, UKS itu apa? Ya, singkatannya kita sudah tahu ya, Usaha Kesehatan Sekolah. UKS ini ditujukan kepada masyarakat sekolah, siapa saja, yaitu anak didik, guru, dan karyawan sekolah lainnya. Tapi prioritas pelaksanaan itu biasanya di SD, mengingat SD merupakan dasar dari sekolah. Ya, upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Nah, ini juga masih definisi UKS ya. Ada definisi lain juga, wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat anak usia sekolah, yaitu UKS. Nah, mengapa UKS perlu dijalankan? Ya, karena golongan masyarakat usia 6-18 tahun merupakan bagian yang besar dari penduduk Indonesia. Ya, sekitar 29%. Dan 50%-nya adalah anak sekolah. Masyarakat sekolah itu terdiri dari murid, guru, orang tua murid. Ini merupakan masyarakat yang sangat peka terhadap pengaruh modernisasi dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Ya, dan anak-anak sekolah juga sedang dalam taraf pertumbuhan dan
perkembangan yang perlu dibimbing. Nah, ini dari Kemenkes menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan melalui masyarakat sekolah itu ternyata paling efektif di antara usaha untuk mencapai kebiasaan hidup di masyarakat. Karena masyarakat sekolah itu persentasenya tinggi, kemudian terorganisir sehingga mudah dicapai. Jadi kelompok anak usia sekolahnya mudah sekali dikumpulkan, langsung aja datang ke sekolah, kita edukasi dibanding dengan kelompok masyarakat yang sulit dan dinamis ya. Kemudian kelompok ini juga peka terhadap pendidikan dan pembaharuan dan bisa menyebarkan modernisasi. Nah, masyarakat yang sehat yang akan datang merupakan wujud dari sikap kebiasaan hidup sehat serta keadaan kesehatan yang dimiliki anak-anak masa kini. Jadi kalau kita mau menurunkan angka penyakit di masa yang akan datang, ya dimulai dari edukasi kepada anak-anak sekolah di masa sekarang. Pembinaan kesehatan anak sekolah yang jasmani, rohani, sosial ini merupakan investasi bagi bangsa dan negara. Jadi kalau suatu bangsa, negara ingin masyarakatnya sehat secara fisik, secara mental, secara sosial, maka membina anak-anak sekolahnya dengan baik. Sasaran UKS siapa saja untuk SD diprioritaskan itu di kelas 1, 3, dan 6 ya. Kelas 1 kenapa? Karena ini fase penyesuaian. Ini dia baru lepas dari pengawasan orang tua, sehingga kemungkinan dia kontak dengan berbagai penyakit lebih besar karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian tentang kesehatan. Lalu di kelas 3, untuk apa? Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan UKS di kelas 1. Ya, biasanya dibuat kader kesehatan sekolah ya, atau KKS. KKS ini kadang disebut sebagai doksil atau perawat cilik ya. Lalu ada lagi sasaran kelas 6. Nah, kelas 6 ini dalam rangka untuk mempersiapkan ke jenjang yang selanjutnya, yaitu ke tahap SM. Siapa saja yang menjadi sasaran pembinaan dari UKS ini? Peserta didik ya, pertama siswa, kemudian pembina UKS, lalu sarana prasarana dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini meliputi guru dan seluruh karyawan yang ada di sekolah, termasuk petugas kantin ya, atau bibi kantin gitu. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa saja? Kegiatan utama UKS itu kita kenal sebagai Trias UKS, yang logonya mungkin sering dilihat ya di papan reklame setiap sekolah. Biasanya sekolah yang sudah ada UKS-nya dia pajang. Trias UKS artinya ada 3 kegiatan utama UKS. Pertama adalah pendidikan kesehatan atau PNKES. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Jadi ada ruang kalau ada sasaran UKS yang mengalami masalah kesehatan akan dibawa ke ruang UKS. Yang ketiga adalah pembinaan lingkungan kehidupan sekolah. Nah, pelaksana UKS siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan UKS ini? Pertama adalah guru UKS, yang kedua adalah siswa atau peserta didik, yang ketiga adalah petugas puskesmas dari puskesmas dan masyarakat sekolah. Perawat sekolah ngapain ya? Biasanya kalau di luar negeri itu memang setiap sekolah ada perawatnya. Dia nanti tugasnya sebagai manajer yang menyusun program, sebagai konsultan juga, konsultan untuk sekolah dan untuk siswa, kemudian sebagai pendidik dan pelaksana. Nah, perawat sekolah apa fungsinya? Pertama, mengajukan atau membuat kebijakan untuk menjamin pelaksanaan program kesehatan. Lalu yang kedua adalah penanganan kasus atau manajemen kasus untuk membantu keluarga dalam memilih keputusan. Jadi kalau misalnya ada anak didiknya yang sakit atau mengalami masalah kesehatan, maka akan dilakukan manajemen kasus oleh perawat sekolah. Dan jika masalah tersebut melibatkan keluarga, maka intervensi yang dilakukan oleh perawat sekolah juga terhadap keluarganya. Nah, kemudian manajemen program, ya, sehingga sistem dan aktivitas kesehatan
kesehatan sekolah ini bisa berjalan dan berkembang sebagai bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat. Lalu dia juga bertanggung jawab terhadap upaya proteksi promosi. Nah, bagaimana atau apa saja masalah kesehatan atau situasi dan kondisi yang bisa mengancam kesehatan anak dan remaja, antara lain penyalahgunaan narkoba, rokok, kekerasan baik fisik maupun mental, perkosaan dan eksploitasi seksual, berbagai macam konflik, ketimpangan gender, masalah-masalah lingkungan, masalah kesehatan reproduksi, perilaku seks bebas, ya, HPV, kehamilan tak diinginkan, dan aborsi, penyakit menular seksual, termasuk HIV dan penyakit infeksi lainnya. Di program UKS, ya, upaya lintas program dan lintas sektor. UKS ini merupakan program yang berada di bukan hanya satu kementerian ya, tapi beberapa kementerian ya. Jadi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah Pemda. Jadi ada di empat bidang gitu ya. Jadi SKB-nya 3 menteri dan 1 pemerintah daerah. Nah, program ini memang secara strukturnya berada di bawah Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan. Tetapi pelaksanaannya dia lintas sektor dan lintas program melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama serta pemerintah daerah. Sehingga dengan bersinerginya keempat bidang ini bisa menciptakan lingkungan masyarakat kesehatan sekolah yang optimal, sehingga bisa membentuk manusia Indonesia yang memang baik secara kualitas. Nah, tujuan UKS seperti apa? Jadi ketika orang kesehatan, ya, perawat dari puskesmas menanamkan nilai-nilai PHBS dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, diharapkan peserta didik menjadi sehat, ya, sehingga prestasi belajar menjadi lebih baik, mutu pendidikan pun meningkat. Nah, ini masalah kesehatan lainnya yang bisa dikurangi melalui UKS. Pertama adalah masalah sanitasi dan air bersih, kekerasan kecelakaan, masalah sespro untuk remaja, cacingan dan kebersihan diri maupun lingkungan, masalah gizi dan anemia, imunisasi, merokok, alkohol dan penyalahgunaan narkoba, kesehatan gigi, penyakit-penyakit infeksi, HIV/AIDS dan IMS lainnya, serta gangguan kesehatan mental. Nah, ternyata faktanya sebagian besar di Indonesia sekolah itu belum mempunyai air bersih yang memadai. Jadi ada yang punya air bersih tapi kamar mandinya tidak memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian juga kantinnya belum semua sehat ya. Yang dijual apa? Mie, kadang yang makanan pakai saus banyak, makannya yang pakai zat pewarna dan lain sebagainya. Ya, jadi sekolah di Indonesia mayoritas ternyata belum memenuhi kriteria sekolah sehat. Ya. Nah, penelitian UNESCO di seluruh negara berkembang menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan tentang anak-anak yang terganggu masa sekolahnya karena diare dan infeksi itu karena lingkungan yang tidak sehat, gitu ya. Karena anak SD kita tahu sendiri ya, mereka belum terbiasa. Kadang ada yang makan tapi belum cuci tangan, nggak tahu cara cuci tangan, jajan sembarangan, gitu ya. Jajan senangnya yang makanan nggak sehat dan lain sebagainya. Nah, ini juga data di Indonesia, ternyata belum semua sekolah melaksanakan UKS. Ya, TK tuh hanya 20-30%, SMA 30-35%, SMP 40-50%, dan SD 50 dengan 60%. Jadi memang semua menerapkan UKS. Nah, semua program kesehatan ini bisa
dilaksanakan ya Rias UKS ini kalau memang adanya niat dan komitmen yang jelas dari kepala sekolah. Jadi memang kepala sekolahnya sendiri harus mempunyai komitmen untuk mau melaksanakan Rias UKS ini ya agar peserta didiknya bisa memiliki kesehatan yang optimal. Nah, ini adalah permasalahan yang terjadi di dalam pengembangan UKS. Pertama, PHBS-nya belum mencapai tingkat yang diharapkan. Ya, terus adanya berbagai masalah kesehatan anak usia sekolah, masalah SDM, ya biasanya memang kadang terbatas. Ada yang sekolah yang memang kesulitan mencari pembina UKS, ya karena menjadi pembina UKS juga tunjangan ya. Tidak semua sekolah itu mampu memberikan tunjangan tersebut. Kemudian terbatasnya sarana prasarana gitu ya. Ada sekolah yang memang tidak mempunyai ruangan UKS untuk membeli kesehatan ya misalnya box kesehatan dan sebagainya tidak mampu gitu ya. Lalu juga ada masalah lain diantaranya pencatatan pelaporannya masih kurang. Lalu belum optimalnya koordinasi antar instansi, ini yang paling banyak biasanya permasalahannya. Nah, ini hambatannya diantaranya adalah pemahaman dan penerimaan program UKS yang belum memadai, kolaborasi antar pihak terkait belum optimal, dan belum adanya visi yang jelas. Jadi memang ketika suatu sekolah ingin menjalankan UKS ini, pertama memang harus ada struktur pengurus, terutama pembina ya, pembina UKS. Nanti akan disusun visi misi UKS di sekolah tersebut dan disusun programnya berdasarkan Rias UKS gitu. Sehingga nanti programnya bisa berjalan. Nah, ini ya, visi yang dibuat, perencanaannya, strateginya yang tepat. Nah, ini adalah contoh visi UKS, misalnya terwujudnya sekolah sehat percontohan yang melaksanakan UKS secara paripurna, gitu ya. Nah, strateginya bagaimana? Bisa memperkuat advokasi karena program ini lintas sektor, jadi bisa melibatkan sektor lain, gitu ya. Tidak hanya sektor pendidikan, tapi juga kesehatan dan bidang lainnya. Lalu mobilisasi sumber daya dan capacity building. Apa yang harus dilakukan? Ya harus ada akselerasi program UKS karena sebenarnya programnya bagus, sangat bermanfaat ya. Jika di luar negeri itu anak usia sekolah itu mulai diajarkan bagaimana cara memilah-milih makanan yang sehat di pasar. Jadi anaknya diajak ke pasar berbelanja ikan yang segar itu seperti apa, sayuran yang segar itu seperti apa, menyimpan bahan makanan supaya awet seperti apa, itu sudah diajarkan gitu. Jadi memang itu sedini mungkin. Nah, bagi yang sudah menjalankan program, maka yang harus dilakukan adalah pemantapan dan pengembangan program. Tapi kalau yang belum ya berarti harus merintis gitu ya. Nanti apalagi yang harus dilakukan, yaitu memperluas jangkauan dan peningkatan kualitas. Nah, itu perlu dilakukan. Kenapa perlu dilakukan akselerasi? Ya untuk mempercepat peningkatan status kesehatan sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar anak usia sekolah juga ya.
Nah, ini adalah beberapa program UKS yang sering dijalankan ya, di antaranya pemeriksaan atau screening kesehatan, edukasi kesehatan untuk anak usia sekolah terkait kesehatan gigi. Ada program UKS edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut dengan cara latihan bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Kemudian ada juga program UKS yaitu BIAS ya, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah, biasanya ada pada bulan-bulan tertentu petugas dari puskesmas akan datang ke sekolah untuk memberikan imunisasi tertentu ya pada anak usia sekolah ya, diantaranya DT dan lain sebagainya. Kemudian ada juga raport kesehatanku dan membawa bekal ke sekolah, juga itu salah satu program dari UKS. Ya. Pelatihan untuk P3K ya, pertolongan pertama kalau ada temannya yang mengalami kecelakaan. Ya. Sebagai penutup, jadi pelaksanaan UKS ini adalah sebuah komitmen bersama ya antara 3 kementerian dan 1 pemerintah daerah. Namun karena situasi dan kondisi, ternyata pelaksanaan UKS ini masih belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan tatanan UKS pada setiap jenjang pemerintahan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang diperlukan program lain untuk mengakselerasi program UKS ini. Di antaranya adalah lomba sekolah dengan UKS yang terbaik gitu ya, itu sudah mulai dijalankan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.